Denpasar, ibu kota Bali, sebuah pulau yang penuh dengan kehidupan dan warna. Namun keindahan ini tak hanya sekedar pemandangan alam dan kegiatan sehari-hari. Tersembunyi di baliknya adalah jejak sejarah panjang dan kaya, membangun pondasi kebudayaan yang unik dan mengagumkan. Pulau ini bukanlah tanah asing bagi penjajah sejarah. Dengan temuan-temuan arkeologi di setiap sudutnya, kita dapat meresapi betapa jauhnya Bali telah melalui masa prasejarahnya. Dari masa berburu dengan alat batu sederhana hingga peralihan menuju pertanian yang lebih terstruktur. Bali menandakan evolusi panjang dalam kehidupan bermasyarakat. Pada saat yang sama, pengaruh Hindu dari India mulai merasuk, memberikan sentuhan magis pada kebudayaan Bali. Sebuah perjalanan panjang dari Bali kuno hingga pengaruh Majapahit, menyisakan jejak-jejak yang membentuk identitasnya yang unik. Dalam ketegangan antara budaya lokal dan pengaruh Hindu Jawa, Bali mengalami pertentangan yang menggairahkan. Namun, melalui perpaduan dan adaptasi, terbentuklah kebudayaan Bali yang menyatu, kaya akan warisan Hindu Jawa namun tetap mengekspresikan kekayaan warna lokalnya. Jejak waktu membawa kita melalui zaman penjajahan hingga kemerdekaan, di mana Bali terus menyerap dan menggabungkan unsur-unsur luar ke dalam kekayaan budayanya. Sebuah perjalanan panjang yang membentuk Bali seperti yang kita kenal hari ini. Selamat menyaksikan karena kita memulai perjalanan mendalam ke dalam kehidupan dan kebudayaan yang memancar dari jejak waktu, dari pulau kecil yang bernama Bali. Dalam perjalanan melintasi waktu dan budaya Bali, kita tiba pada unsur kebudayaan yang pertama, yaitu bahasa Bali. Sebuah wahana budaya vokal yang mencerminkan kekayaan dan kompleksitas masyarakat pulau ini. Bahasa Bali bukan hanya alat komunikasi bagi masyarakat Bali. Ia adalah ciri identitas, lambang kebanggaan, dan pembawa makna mendalam bagi lebih dari 3 juta penutur di Provinsi Bali dan di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Bahasa Bali memainkan peran sentral dalam membentuk identitas masyarakatnya. Penganut agama Hindu yang mayoritas di antara penutur bahasa Bali memandangkan bahasa ini sebagai jembatan spiritual, menggambarkan kekuatan dan pengorbanan. Struktur bahasa Bali membawa kita ke dalam tingkatan penggunanya. Bali alus untuk keperluan formal, Bali media di tengah masyarakat menengah, dan Bali kasar untuk interaksi di antara kelas sosial. Sebuah refleksi dari keberagaman sosial dan budaya Bali. Bahasa Bali berkumandang di sekitar kota Mataram, sementara di Jawa terdengar di desa-desa Banyuwangi. Dengan lebih dari 4 juta penutur, bahasa Bali melintasi batas pulau dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keberagaman bahasa di Indonesia. Fungsi bahasa Bali merentang dari lambing kebanggaan daerah, mendukung bahasa nasional Indonesia, hingga menjadi alat penting dalam mengembangkan kebudayaan Bali. Dalam perpaduan dengan Hindu dan Jawa Majapahit, bahasa Bali tidak hanya menjadi suara masyarakat, tetapi juga pusat dari identitas yang hidup dan terus berkembang. Dengan bahasa Bali, mereka menyampaikan pesan keberagaman, kekuatan, dan pengorbanan. Mari lanjutkan perjalanan kita menyelusuri jejak kebudayaan Bali yang lainnya. Sebagian kita melangkah lebih dalam ke dalam kebudayaan Bali. Kita menemui unsur kebudayaan yang kedua, yaitu sistem pengetahuan. Sebuah warisan pengetahuan yang mengakar dalam tradisi agama Hindu dan budaya India, membentuk landasan berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Melalui media bahasa Sangsakerta dan Jawa kuno, masyarakat Bali mewarisi sistem pengetahuan yang kaya.
Ini mencangkup berbagai aspek, mulai dari sistem pengobatan atau yang disebut dengan ausada, hingga teknik pembangunan rumah atau yang disebut dengan hasta kosala kosali dan hasta bumi, mencerminkan kemajuan dalam kehidupan sehari-hari. Banjar atau desa merupakan suatu bentuk kesatuan sosial dan wilayah yang kuat. Di dalamnya terdapat sistem pengetahuan yang terjalin dengan erat dalam kehidupan sehari-hari. Klien Banjar sebagai pemimpin spiritual mengemban tugas untuk menangani berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan. Dalam peran mereka, klien Banjar tidak hanya mengurus upacara keagamaan, tetapi juga terlibat dalam pemecahan masalah hukum adat, administrasi pemerintahan, dan tanah. Mereka adalah pilar utama dalam memelihara kesatuan dan keseimbangan dalam masyarakat. Sistem pengetahuan ini juga tercermin dalam arsitektur tradisional Bali dengan memanfaatkan hasta kosala kosali dan hasta bumi. Masyarakat Bali membangun rumah-rumah yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga memiliki fungsi yang kuat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Sistem pengetahuan di Bali bukan hanya sekedar kumpulan informasi. Ia adalah warisan yang hidup, meresap dalam setiap berbagai aspek kehidupan, dari pengobatan hingga pembangunan, dari urusan adat hingga upacara keagamaan. Sistem pengetahuan menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan keharmonisan masyarakat Bali. Dalam perjalanan kita melalui jejak kebudayaan Bali selanjutnya, kita menemui unsur kebudayaan yang tak kalah menarik, yaitu organisasi sosial. Sebuah struktur sosial yang telah memberi bentuk dan meresapi kehidupan masyarakat Bali. Prasasti-prasasti Bali kuno mengungkap sistem pemerintahan dan lembaga kerajaan seperti Panglapuan, Paramaksa, Samohanda, dan Senapati di Panglapuan. Seiring waktu, struktur ini berkembang menjadi Pakira-Kirai Jero Makabehan, sebuah lembaga yang terdiri dari senapati dan para pandita Siva dan Buddha. Banjar atau desa bukan hanya sekedar unit wilayah, tetapi juga kesatuan sosial yang diperkuat oleh adat dan upacara keagamaan. Klien Banjar adalah pemimpin spiritual dan sosial yang menangani segala urusan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Mereka bukan hanya menanggung jawab upacara keagamaan, tetapi juga menyelesaikan masalah hukum adat, administrasi pemerintahan, dan tanah. Klien Banjar adalah pondasi yang memelihara keseimbangan dalam masyarakat. Dan sementara kita membicarakan tentang organisasi sosial, tidak dapat dilewatkan elemen penting lainnya, yaitu perkawinan. Rangkaian tahapan pernikahan adat Bali mencangkup acara ngekeb, mungkah lawang, masege hagung, mendengen-dengen, mewidiwidana, dan menjauman ngabe tipat bantal. Pernikahan adat Bali bukan hanya ritual, tetapi juga simbol perubahan dari kehidupan remaja menjadi pasangan suami istri. Setiap tahapan diisi dengan makna mendalam, memohon restu dari Tuhan dan membersihkan diri dari energi negatif. Penjamuan ngabet tibal bantal, sebuah upacara pamitan setelah pernikahan, menandai kedua pengantin resmi menjadi bagian dari keluarga besar suami, sebuah simbol pamit kepada keluarga, tetapi juga sambutan hangat kepada pasangan baru. Selanjutnya, kita menyelusuri kebudayaan Bali yang kita tidak bisa melewatkan pandangan pada sistem peralatan hidup yang mencakup peralatan hidup unik menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Di samping sistem peralatan hidup yang merupakan ciptaan asli Bali, sejarahnya juga mencatat penggunaan peralatan dari luar
seperti tinggalan gerabah Arika Merdu dari India Selatan yang sudah ada sejak awal abad Masehi. Sistem subuk menjadi inti keberlanjutan pertanian di Bali. Dengan sekitar 1482 subak dan 698 subak abian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tetapi juga lembaga tradisional yang membentuk kesatuan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dari dokar yang ditarik kuda hingga ojek sepeda motor, Bali menyajikan panorama keberagaman kendaraan seperti bemo, taksi, komuter, dan bus menjadi tulang punggung transportasi antar kota dan antar provinsi. Dengan sistem peralatan hidupnya yang khas dan berkembang seiring waktu, Bali terus menjaga keberlanjutan budayanya, merajut keseimbangan antara tradisi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu, kita akan menelusuri unsur kebudayaan selanjutnya, yaitu sistem mata pencaharian di Bali. Sistem mata pencaharian di Bali bukan hanya sekedar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga mencerminkan hubungan yang mendalam antara manusia dan spiritualitas, khususnya dalam konteks agama Hindu yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Pertanian yang berkembang sejak masa prasejarah hingga kini mencangkup baik pertanian sawah maupun perkebunan. Namun, yang membuatnya unik adalah pengaruh agama Hindu yang melekat pada setiap aspek sistem pencaharian ini. Subak, sistem pengairan yang terkenal di Bali, tidak hanya menjadi pondasi pertanian tetapi juga menandakan keterkaitannya dengan agama Hindu. Di setiap mata air dan tempat pembagian air, pura-pura seperti Ulun Sui dan Bedugul didirikan, memperkuat ikatan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian penduduk Bali sangat beragam, mulai dari petani yang menciptakan kehidupan dari pertanian hingga pengrajin yang menjaga warisan keterampilan tradisional. Pedagang dan penyedia jasa, terutama di sektor pariwisata, juga memainkan peran penting dalam menciptakan keberagaman ekonomi. Pertanian tetap menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Bali. Tetapi dengan berbagai pekerjaan lainnya, mereka menciptakan keberagaman ekonomi. Sebagai bagian integral dari budaya Bali, sistem mata pencaharian terus berkembang, menjaga keseimbangan antara tradisi dan kehidupan modern. Lalu kita akan menelusuri unsur kebudayaan selanjutnya, yaitu sistem religi. Sistem religi di Bali merupakan inti dari kehidupan masyarakat, diwarnai oleh ajaran Hindu yang menyatu dengan kepercayaan setempat. Agama Hindu di Bali tidak hanya meresapi 3 aspek utama, yaitu tatwa atau filsafat, tata susila, dan upacara, tetapi juga mengintegrasikan kepercayaan terhadap roh suci leluhur dan elemen-elemen alam yang dianggap suci. Agama Hindu di Bali memiliki pondasi dalam kitab suci Weda yang mencangkup 4 samhita. 5 keyakinan pokok dikenal sebagai Panca Crada, menjadi landasan ajaran Hindu di Bali. Keyakinan ini mencangkup keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa, hukum perbuatan, reinkarnasi, dan moksa. Ketika agama Hindu tiba di Bali, masyarakat telah memiliki kepercayaan pada roh suci leluhur, penguasa alam, dan gunung-gunung suci. Agama Hindu tidak menggantikan kepercayaan setempat, melainkan memberikan pencerahan dan memperkaya kepercayaan tersebut. Pemujaan kepada penguasa tertinggi Terunyan, Dadonta, tercemin dalam prasasti-prasasti kuno yang memberikan izin untuk membangun kuil-kuil sebagai bentuk penghormatan kepada kepercayaan setempat.
Perayaan Magha Mahanavami atau yang dikenal sebagai Dasara di India menjadi puncak keberagaman keyakinan dan perayaan di Bali. Galungan atau Srada Pijaya Dasami merayakan pemujaan kepada leluhur dan kemenangan selama 10 hari. Kedatangan agama Hindu di Bali tidak hanya membawa ajaran-ajaran dari kitab suci, tetapi juga meramaikan keberagaman kepercayaan setempat. Hari ini, kehidupan religi di Bali tetap erat terkait dengan roh suci leluhur, upacara, dan perayaan yang memelihara kekayaan budaya dan spiritual masyarakat. Lalu, kita akan menelusuri unsur kebudayaan selanjutnya, yaitu sistem kesenian. Sistem kesenian di Bali mencerminkan kekayaan warisan budaya yang melibatkan seni bangunan, tari tradisional, pakaian daerah, dan rumah adat. Kesenian di Bali tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi ekspresi dari kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pertunjukan wayang kulit, gambaran candi, dan tarian tradisional menandai keberagaman seni di Bali. Meskipun mungkin sulit menentukan asal-usul pasti dari seni ini, namun beberapa kesamaan dapat ditemui dalam seni-seni yang mirip di India dan di Indonesia. Seni tari di Bali terkenal karena keindahan gerakannya yang terkadang menggambarkan kisah epik, seperti tari sangyang, tari barong, tari kecak, dan tari gambu. Tarian-tarian ini menjadi simbol budaya dan ekspresi dari kepercayaan dan mitologi lokal. Pakaian adat di Bali sangat beragam dan dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, dan status sosial. Busana pria melibatkan penggunaan udeg, kain kampuh, sabuk, dan keris. Sementara busana wanita melibatkan gelung, kembem songket, selendang, dan kain wastra. Rumah adat Bali, selain sebagai tempat tinggal, juga menjadi manifestasi dari prinsip Trihita Karana. Pembangunan rumah harus mencangkup hubungan harmonis antara penghuni, lingkungan, dan unsur spiritual. Hal ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Bali. Seni bangunan di Bali ditandai oleh hiasan-hiasan yang melibatkan ukiran, peralatan, dan pemberian warna. Ragam hias ini bukan hanya sebagai keindahan visual, tetapi juga menyimpan arti simbolis dan mengkonsumsikan nilai-nilai kehidupan, budaya, dan spiritual. Sistem kesenian di Bali bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, melainkan menjadi bagian hidup sehari-hari. Seni menjadi cermin dari keberagaman dan kekayaan budaya yang terus hidup dan berkembang di Pulau Dewata ini. Lambang daerah Bali terbentuk segi 5 dengan warna dasar biru tua dengan garis di pinggir putih. Di dalam segi 5 ini terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur dari lambang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bintang kuning emas yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada candi yang tertera di tengah-tengah, ialah diambil dari Candi Margarana yang melambangkan jiwa kepahlawanan rakyat Bali dalam menentang penjajah. Yang ketiga, Candi Bentar yang artistik merupakan lambang keagamaan rakyat Bali. Yang keempat, rantai yang melintang dari kiri ke kanan melambangkan persatuan dan jiwa gotong royong. Yang kelima, kipas yang terlukis sebelah kiri dan kanan bunga teratai melambangkan kesenian dan kebudayaan daerah Bali. Yang keenam, bunga teratai atau padma yang terlukis sebagai dasar di bawah candi melambangkan singgasana Ciwa. Yang ketujuh, padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Lalu adapun tata cara yang terpakai dalam lambang daerah ini seperti poin pertama, yaitu warna biru tua yang mendasari lambang ini yang disertai tulisan Bali
Dwipajaya berarti toleransi. Poin kedua yaitu kuning emas yang mewarnai gambar bintang, candi, candi bentar, pinggiran padi, kapas, dan kipas ini melambangkan maksud yang luhur dan agung. Poin yang ketiga yaitu merah yang mewarnai gambar rantai. Padma di muka candi mengandung arti sifat yang perwira. Dan yang terakhir yaitu warna putih yang mewarnai dasar tulisan, bunga kapas, buah padi, dan pinggiran lambang berarti suci. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan betapa kompleksnya dan beragamnya unsur kebudayaan di Bali. Dari bahasa Bali yang mencerminkan identitas dan kekuatan masyarakat, hingga sistem pengetahuan yang melibatkan pengaruh Hindu dan budaya India. Bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, perkawinan, sistem peralatan hidup, agama, dan kesenian, unsur kebudayaan ini menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, menciptakan warisan budaya yang memukau. Penting untuk diingat bahwa unsur-unsur ini bukanlah entitas terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk keseimbangan kehidupan masyarakat Bali. Sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat Bali tidak hanya mempengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga menyentuh setiap lapisan kehidupan sehari-hari. Dalam setiap upacara dan perayaan, dalam setiap gerakan tari, dan dalam setiap percakapan dalam bahasa Bali, terdapat cinta dan kebanggaan terhadap warisan budaya yang kaya ini. Ini adalah cerminan dari semangat hidup yang dilimpahkan oleh masyarakat Bali. Bali bukan hanya destinasi para wisata yang mempesona, tetapi juga sebuah pulau yang menyimpan kekayaan budaya dan spiritual yang luar biasa. Dengan menjaga dan memelihara unsur-unsur kebudayaan ini, masyarakat Bali telah berhasil melestarikan identitas dan kearifan nenek moyang mereka. Sebagai penutup, mari kita terus menghormati dan mengapresiasi keindahan serta kedalaman unsur kebudayaan Bali. Sebuah perjalanan yang membawa kita untuk lebih memahami dan menghargai keanekaragaman warisan budaya di dunia ini. Terima kasih telah menemani kita dalam menjelajahi kekayaan Pulau Dewata ini.